Thank you still watching on Net TV Sulsel langsung dari Hotel Maxon Jalan Tan Lemak Pahlawan. Kita masih setia di sini tentunya bersama Kak Andin. Iya, tadi sempat kita bahas nih Kak Andin bahwa di PKK itu sendiri ya selaku seorang ketua PKK karena istri lurah nih. Itu gimana tadi tuh? Katanya kan ternyata emang beda tuh di lapangan ya dengan yang Kak Andin nih ketahui selama ini ya di kantor ya. Ya artinya cukup banyak tahu ya mengenai wawasannya. Cuman untuk pada prakteknya itu ternyata kayak gini nih ya pada prakteknya di lapangan itu bisa dilanjutin nggak? Iya, jadi kalau di PKK tuh sebenarnya kita lebih ke benar-benar langsung menyentuh ke masyarakat, khususnya seperti urusan-urusan yang bidangnya kesehatan, seperti kayak posyandu, itu benar-benar kita harus langsung turun karena kita lihat kondisi masyarakat yang seperti apa, terus keluhan-keluhan masyarakat seperti apa, yang itu nanti kita sampaikan ke Pak Lurah. Jadi gini loh Pak Lurah di apa namanya di masyarakat itu banyak sangat tidak misalnya apa namanya fasilitas kesehatannya kurang. Nah, nanti kita sampaikan ke Pak Lurah. Nanti Pak Lurah yang bisa sampaikan langsung ke dinas kesehatan dan segala macam. Seberapa umum atau general sih urusan PKK ini? Mungkin kalau bisa dibahasakan ini PKK mengurusnya atau serba bisa kali ya Kak Andin ya? Itu mungkin bisa diceritakan sedikit. Sebenarnya kalau PKK itu lebih kompleks karena seluruh bidang. Jadi mulai dari kesehatan, dari pangan, sandang, papan, lingkungan hidup, semuanya itu PKK bisa handle. Jadi benar-benar urusan ibu rumah tangga. Gimana sejauh ini rasanya menjadi seorang ibu PKK nih Kak Andin? Sebenarnya saya sangat bersyukur sekali karena benar-benar kita tahu bagaimana apa namanya masyarakat itu lebih ini loh problema-problema yang selama ini yang dirasakan masyarakat, mulai dari kesehatannya, terus fasilitas umum yang disediakan pemerintah Kota Makassar, apa-apa aja yang belum tercapai, yang sentuh langsung dengan masyarakat itu sebenarnya saya baru sadar ternyata seperti ini. Dan kita harus andil dalam itu karena kita selaku wakil dari pemerintah, khususnya dari kelurahan, kita harus tahu seperti ini kekurangannya. Termasuk kebutuhan minyak goreng ya, Kak Andin. Iya benar. Nah, kita sedikit bergeser nih Kak Andin. Kita ke olahraga nih ya, salah satu passionnya, betul nggak? Ya. Beliau ini salah satu passionnya adalah anggar. Nah loh, ini kan hobi yang nggak umum ya, apalagi perempuan. Perempuan pun belum tentu banyak jumlahnya ya, seperti itu. Kalau kita berbicara persentase, entah berapa persen di Indonesia ya, seperti itu. Ini masih sangat minim seperti itu dan ini sudah jauh populer di luar negeri ya, dan untuk di Makassar sendiri ini masih sangat sedikit yang menggeluti seperti itu. Nah Kak Dian ini, Kak Andin ini sudah menggeluti ya, sudah sejak belasan tahun yang lalu ya, malah mungkin udah menyentuh angka puluhan tahun ya, sejak usia 14 tahun, bener nggak? 12 tahun lebih 12 tahun malah, ini boleh diceritakan nggak awalnya gimana, kok bisa sampai terjun ke dunia anggar? Itu kan bahaya tuh, itu gimana tuh? Boleh diceritain gitu? Ya awalnya sebenarnya karena ada tante yang merupakan salah satu inspirasi juga karena beliau salah satu pemain anggar apa namanya berbakat lah, menginspirasi karena beliau juga sempat menjuarai SEA Games sebelumnya. Wow. Iya. Boleh tepuk tangan nggak? Boleh. Turunan malah ya. Iya, jadi sebenarnya olahraga anggar itu olahraga keluarga. Jadi manggilnya tuh bukan dari orang asing, tidak. Jadi kita manggilnya dari circle terdekat dulu, keluarga. Jadi dipanggil dari tante. Sebenarnya saya awalnya tidak tertarik, apa sih anggar ini sebenarnya, tapi karena orang tua juga yang mendorong, karena bagus kalau ada aktivitas di sore hari setelah sekolah, latihan sore biar bermanfaat gitu kan. Jadi mulai dari kelas 6 SD itu, luar biasa, ikut-ikut dan ternyata menarik gitu, karena apa namanya pedang yang digunakan itu ada adrenalinnya ya, merasa tertantang ya. Apa mungkin sejak kecil ada sisi-sisi tomboynya nih Kak? Ya itu juga mungkin salah satu kenapa orang tua ngarahin ke situ karena mungkin sebenarnya bukan perempuan biasa ini, perempuan yang tomboy. Ya sejak dari SD itu kemudian
dari umur 12 tahun ya, itu kemudian pasti dilanjutkan sampai hari ini. Iya. Boleh tahu nggak perjalanan karirnya di dunia olahraga itu? Boleh kan? Tapi tentunya kita akan tahan dulu. Ya pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Kita tiba di segmen keempat, pemirsa. Ya, kita langsung saja ke Kak Andin nih. Nah, tadi kan dari SD nih, umur 12 tahun. Boleh diceritain nggak perjalanannya dari SD itu sampai sekarang tentang Anggar ini? Mungkin bisa semacam pencapaian kayak gitu ya, prestasi-prestasi dari tahun ke tahun itu. Kak Andin ini dapat apa aja sih? Ya, boleh nggak? boleh. Oke, jadi dari tahun 2000 yang pertama kali ikut kejuaraan itu kan, karena kalau Anggar itu tidak ada di Kota Makassar. Jadi kita seleksinya itu langsung ke tingkat nasional. Jadi seleksi antar kita aja yang di Kota Makassar, baru setelah itu diikutkan ke nasional. Nah, setelah itu pertama kali ke Jurnas itu alhamdulillah dapat perunggu. Wah. Jadi Start yang luar biasa nih. iya. Jadi saya juga sebenarnya agak ternyata seperti ini passionnya, rasanya jadi juara itu seperti ini. Jadi setelah itu baru benar-benar serius menggeluti Anggar itu setelah pulang dari kejurnas itu. Jadi setelah itu kejurnas 2010 dapat medali emas kejurnas. Emas pemirsa ya habis itu. Nah, setelah itu 2012 ada PON di Riau. Nah, itu PON pertama nasional saya ya? Udah tingkat nasional. Itu kalau di nasional udah kejuaraan tertinggi lah, kan olahraga nasional. Jadi 2012 ikut PON, di situ masih masuk 8 besar. Tapi itu karena lawannya sudah senior-senior semua kan. Jadi seiring berjalannya waktu terus 2016 PON juga, PON Jabar di Jawa Barat. Itu alhamdulillah dapat medali perunggu di Degan Bergu. Jadi udah merasakan sempat latihan di luar negeri juga. Di Malaysia, di Singapura sampai sebulan lebih itu di sana kita dilatih sama pelatih-pelatih luar negeri itu. Jadi 2012 2016 kemarin kita sering keluar negeri ke sana, ke Singapura. Kalau untuk tahun-tahun ke atasnya 2017, 18, 19, 20, 21, 22 itu gimana? Iya, kalau untuk sebenarnya saya 2016 habis PON itu udah mau pensiun sebenarnya. Karena udah mau nikah, udah punya anak gitu kan. Jadi kepikiran untuk berprestasi tuh udah dikesampingin gitu. Ngasih kepercayaan lagi. Pada saat Prapon 2020 di Semarang, 2019 di Semarang, alhamdulillah dapat medali perunggu. Wah, luar biasa. Iya, jadi katanya berarti masih ada bakat sebenarnya. Jadi masih bisa walaupun udah punya anak. Kemarin yang di PON Papua 2020, tapi karena pandemi jadi 2021 yang di Papua masuk di saya mungkin karena itu ya sudah mental segala macam. Jadi sampai di babak kualifikasi yang kedua. Jadi jadi sampai situ pencapaian di situ baru kepikiran jadi kayaknya udah selesai deh situ aja. Jadi suami bilang ya udah jadi pelatih aja katanya. Jadi tercatat sebagai pelatih ini mulai tahun berapa nih? Pelatih sebenarnya sebelumnya udah sering-sering latih di klub sebenarnya. Cuman pulang PON ini yang baru benar-benar serius menjadi pelatih. Berarti di tahun 2021 ya? Iya. Oke, tapi berarti walaupun misalnya udah nggak ngoleksi piala ini, tapi bukan setidaknya lagi, ini udah naik lagi, tetap upgrade dong. Kalau kayak gitu kan dari istilahnya atlet menjadi pelatih itu kan pasti upgrade kan. Jadi itu kan misalnya suatu kebanggaan ya, suatu kebanggaan buat Kak Andin sebagai seorang pelatih sampai saat ini ya, tahun 2022. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman di luar sana yang pengen bergabung, itu proses rekrutmen untuk menjadi seorang atlet Anggar itu seperti apa sih prosedurnya? Sebenarnya sangat gampang ya, karena di Kota Makassar itu klub Anggar itu sangat sedikit. Jadi cuman ada 2 klub di Makassar. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung ada di Mall Nipa, di lantai 1.
lantai 2 bisa bergabung. Ada Instagram nggak yang bisa di follow, kemudian bisa di DM nanya-nanya tentang hal itu, Instagram atau Facebook atau mungkin kontak WhatsApp atau apalah gitu? Iya, jadi kalau untuk yang ingin bergabung silakan ke Mall Nipa. Kita ada Instagramnya juga, Sir Idar Fencing Club. Bisa cari @Sir-Idar Fencing Club. Oh jadi itu ya. Ya. Kalau misalnya kurang jelas Instagramnya atau lambat respon, mungkin langsung bisa ke Mall Nipa. Nipa. Ini lantai apa? Gerai Depannya apa? Timezone. Depannya depan Time Zone. Jadi pemirsa kalau misalnya ada nih teman-teman yang ingin khusus perempuan ya, laki-laki boleh juga Boleh ya? dong. Oke, semua gender ya. Tapi dihususkan untuk perempuan, datang langsung ke Mall Nipa, daftar di depan Time Zone seperti itu. Nah, kalau begitu ya kita akan tentu lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Kita tiba di segmen terakhir atau segmen 5, pemirsa. Langsung saja kita ke Kak Andin. Iya. Nah, Kak Andin ini kan perempuan nih, main anggar, terus pokoknya sulit banget lah untuk perempuan seperti itu. Nah, apalagi juga sekarang ibu rumah tangga, ya, kerja juga, ya, mungkin ada juga urusan lain di luar bisnis, urusan pribadi dan sebagainya. Itu cara ngebagi waktu quality time-nya antara social time, family time, dan me time itu gimana tuh? Ya. Sejauh ini karena mungkin semuanya dilakukan karena passion, karena kecintaan dengan semua kerjaan, jadi aman-aman aja. Cuman memang membagi waktunya agak lebih minim lagi karena pagi kerja, belum lagi anak nanti harus anak saya itu harus dititip dulu, dititip ke orang tua kan kerja. Sekolah juga iya, ya? Belum sekarang sih belum sekolah, jadi nanti itu bakal jadi bikin pikiran juga kalau udah sekolah gimana terjemputnya dan segala macam. Tapi kalau untuk saat ini pagi sampai sore kerja, sore lanjut ngelatih di Mall Nipa. Setelah itu baru malam yang biasanya baru ketemu sama suami. Oke, kalau untuk me time-nya nih, misalnya pengen sendiri, iya. itu ngapain aja? Nonton K-pop drama atau mungkin baca atau apa gitu? Iya. Sebenarnya kalau untuk healing ya, buat betul. me time buat diri sendiri itu ngambilnya sebenarnya enak Sabtu Minggu. Cuman kalau untuk pribadi mungkin iya nonton Korea itu udah me time Udah juga. ketebak. Iya. Iya. Oh, jadi kayak gitu aja ya, nonton atau mungkin nulis-nulis kayak gitu, denger musik, Iya, ngaji iya, ya. gitu. Oke, kalau mimpi-mimpi nih, sesuatu yang pengen diraih yang belum terwujud itu apa aja nih? Sebenarnya saya pribadi masih penasaran sebenarnya dengan PON Anggar. PON okay. Kalau kejurnas kan alhamdulillah udah pernah dapat medali emas. Di PON ini saya ingin benar-benar dapat medali emas. Amin. Jadi, suami saya juga sangat mendukung sebenarnya. Beliau bilang, ayo masih bisa, selama masih umurnya masih, kan kalau Anggar sebenarnya ada batasan umurnya. Iya, pokoknya kalau sebagai perempuan jangan takut ya dengan mimpi-mimpi, dengan passionnya. Bukan berarti perempuan tidak bisa sama dengan laki-laki, tapi di balik itu semua, apa yang bisa dikerjakan oleh laki-laki bisa dikerjakan perempuan ya. Dan juga perempuan apa yang bisa dikerjakan ternyata tidak bisa dikerjakan laki-laki. Ya, terima kasih Kak Andin sudah hadir di Net TV. Ini sangat menginspirasi pemirsa karena beliau ini di samping staf pemerintah Kota Makassar di bagian protokoler, beliau juga atlet Anggar. Nah, lo yang mau jadi Anggar silakan daftar ya, yang mau jadi atlet Anggar daftar di Mall Nipa, langsung saja register ketemu Kak Andin. Nah, itulah percakapan kami, obrolan kami dengan program Bukan Perempuan Biasa. Seluruh kerabat kerja Net TV Sosial pamit undur diri. Saya Reda Zaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di edisi berikutnya.